Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bergabung kembali dengan Pak Sofyan di pembelajaran jarak jauh matematika kelas 7 semester ganjil. Materi yang akan disampaikan adalah membandingkan bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti anak-anak Bapak harus bisa membandingkan pecahan. Yang kedua, memahami urutan pada pecahan. Yang ketiga, menentukan urutan pada bilangan pecahan. Yang dimaksud dengan pecahan itu apa? Nah, pecahan itu adalah bilangan yang dilambangkan dengan A per B seperti ini, ya. A dan B-nya bilangan bulat, di mana B-nya tidak sama dengan 0, A-nya disebut pembilang, B-nya disebut penyebut. Nah, di sini ada sebuah kue dipotong kue itu dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian yang satu bagian ini diambil. Nah, kalau dinyatakan dengan pecahan ini berapa nih? Ini adalah 1/4. Ini 1 dari 4 bagian yang sama besar. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 3/4. Kita lihat lagi yang ini. Kita lihat ya. Di sini ada gelas ukur diisi oleh air yang berwarna biru, jadi berwarna biru. Kemudian di sini sampai angka 3. Kemudian kalau penuh itu sampai di angka 5. Berarti air yang mengisi gelas ukur ini ada berapa bagian? Ada 3/5. Sisanya adalah berapa? 2/5. Contoh yang lain, di sini ada sebuah lingkaran, kemudian lingkaran ini dibagi sama besar menjadi 8 bagian. Nah, yang warna biru ada berapa bagian? Nah, karena ada 3, berarti 3/8 bagian. Sedangkan yang warna putih, karena yang warna putih ada 5, berarti 5/8 bagian. Lalu kemudian yang ini adalah segi 4, di dalam segi 4 itu ada segi 3 yang ukuran dan bentuknya sama. Total semuanya ada berapa? Ada 12. Kemudian yang jadi pertanyaan, warna biru ada berapa bagian? Yang warna biru ada 4 bagian, karena ada 4 jumlahnya dari 12 secara keseluruhan. Kemudian yang warna putih ada berapa bagian? Yang warna putih ada 8/12 bagian, dari mana ini ada 8 buah yang warna putih. Kemudian dari semuanya 12, berarti 8/12 bagian. Untuk mendapatkan pecahan senilai, caranya adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh 3/5 di sini dikali dengan sembarang bilangan. Ini misalkan 2. Pembilang yang dikali 2, penyebut dikali 2. 3 kali 2 6, 5 kali 2 10, berarti 6/10. Maka 6/10 senilai dengan 3/5. Contoh berikutnya 15/20. Nah, ini bisa disederhanakan ya. 15, penyebutnya 15 dibagi 5, 3. Pembilang 15 dibagi 5, 3. Penyebutnya 20 dibagi 5, 4. 3/4. Berarti 3/4 senilai dengan 15/20. Lalu kemudian di sini ada 3 pecahan. Pecahan ini senilai setengah, 1/2, senilai dengan 2/4. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Begitu juga dengan 4/8. 1 pembilangnya 1 kali 4, 4. Penyebutnya 2, 2 kali 4, 8. Ini kalau dibuat gambar jadi seperti ini. Yang pertama adalah di sini kebetulan gambarnya persegi panjang dibagi 2 sama besar. Yang bagian kuning ini ya, yang warna kuning ini adalah 1/2. Sedangkan persegi panjang ini yang asalnya dibagi 2 sekarang dibagi menjadi 4 sama besar. Maka yang bagian kuning ini sekarang menjadi 2/4. Lalu kemudian yang persegi panjang tadi sekarang dibagi menjadi 6 sama besar. Maka yang bagian kuning ini adalah 3/6. Kenapa 3/6? Karena semuanya ada 6, kemudian yang warna kuning ada 3, berarti 3/6. Kalau kita perhatikan ya, ukurannya, luasnya untuk persegi panjang ini yang warna kuningnya sama semuanya ya.
sama semuanya, baik yang dibagi 2 atau dibagi 4 ataupun dibagi 6 sama ya. Makanya setengah senilai dengan 24 senilai dengan 3/6. Untuk menyederhanakan pecahan bisa dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilang yang sama, terus dibagi sampai tidak bisa dibagi lagi atau tidak bisa disederhanakan. Contoh di sini 20/30. Nah, caranya pembilangnya dan penyebut dibagi dengan bilang yang sama. Misalkan kita bagi 2, 20 dibagi 2, 10, 30 dibagi 2, 15. Kita lihat lagi apakah bisa disederhanakan atau maksudnya apakah bisa dibagi atau tidak. Di sini ternyata masih bisa disederhanakan dengan cara pembilangnya dibagi 5, 10 dibagi 5, 2, penyebutnya juga dibagi 5, 15 dibagi 5, 3, jadi 2/3. Maka bentuk sederhana dari 20/30 adalah 2/3. Contoh yang lain di sini, silakan anak-anak lihat sendiri. Ini asalnya begini, hasilnya 3/4. Untuk membandingkan pecahan, sekarang yang harus kita lihat adalah jika penyebutnya sama, maka sekarang kita langsung bandingkan pembilangnya. Ini contohnya 4/5 dengan 2/5. Berarti yang kita bandingkan pembilangnya. 4 kan lebih besar daripada 2, maka otomatis 4/5 lebih besar daripada 2/5. Contoh yang lain ini ya, 7/13 dengan 11/13. 7/13 lebih kecil daripada 11/13. Lalu kemudian untuk pembilangnya yang sama. Sekarang kalau pembilangnya sama, bandingkan penyebutnya. Jika penyebut makin besar, maka makin kecil pecahannya. Contoh di sini 3/5 dengan 3/7. Di sini yang sama adalah pembilangnya. Nah, sekarang yang kita lihat adalah penyebutnya. Nah, di sini angka 7. Ya, itu artinya 3/5 lebih besar daripada 3/7 karena pecahan 3/7 itu pasti lebih kecil daripada 3/5 atau 3/5 lebih besar daripada 3/7. Contoh yang lain adalah ini ya, 11/15 lebih kecil daripada 11/13. Kenapa? Karena di sini penyebutnya kan lebih besar daripada yang di sebelahnya. Ini 15, ini 13, otomatis yang 11/15 lebih kecil daripada 11/13. Berikutnya jika pembilang dan penyebutnya berbeda. Contoh di sini 3/5 dengan 7/6. Caranya adalah kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan penyebut yang dibandingkan. Di sini ada angka 5 dan 6. Kita kalikan saja 5 dan 6, 30 ya di sini. Nah, sekarang penyebutnya kita ganti dengan 30. Nah, berarti pembilangnya juga akan berubah. Caranya bagaimana? Nah, di sini asal penyebutnya itu 5, jadi 30. Supaya jadi 30, maka 5 dikali berapa? 5 dikali 6, 30. Jika penyebut dikali 6, maka pembilang juga dikali 6. Berarti 3 kali 6 adalah 18. Jadi 18/30. Kemudian berikutnya ini 7/6. Nah, kemudian ini penyebutnya diganti jadi 30. Nah, 6 kali berapa supaya jadi 30? Berarti 6 kali 5. Jika penyebut dikali 5, maka pembilang juga dikali 5. 7 kali 5, 35. 6 kali 5, 30. Karena di sini penyebutnya sudah sama, jadi sekarang kita dengan mudah bisa membandingkan. Di sini pembilangnya 35. Ini 18, berarti yang 35/30 lebih besar daripada 18/30 atau 7/6 lebih besar daripada 3/5 atau 3/5 lebih kecil daripada 7/6. Atau cara kedua dengan cara dikali silang. Ya, kali silang. Misalkan di sini kan penyebutnya 5, ini pembilangnya 7. 5 kali 7 35. Lalu yang di sebelahnya 6 penyebutnya. Yang di sebelahnya lagi 36 kali 3 18. 18 lebih kecil daripada 3/5. 18 lebih kecil daripada 35. Itu artinya 3/5 lebih kecil daripada 7/6. Itu cara tepatnya ya. Nanti ya bisa dipilih mana yang mau dikerjakan, yang penting isinya betul. Kemudian untuk mengurutkan pecahan ada dua, ada dari yang terkecil ke yang terbesar atau yang terbesar ke yang terkecil. Seperti ini, mengurutkan dari yang terkecil atau urutan naik.
Ini kebetulan penyebutnya sama 4 ya, 1/4, 3/4, 2/4, 4/4. Jika diurutkan mana yang paling kecil? Nah, ini sangat mudah, kita lihat saja pembilangnya. Berarti pertama 1/4, kemudian 2/4, berikutnya 3/4, kemudian 4/4. Dan yang ini mengurutkan dari yang terbesar. Sama, ini kebetulan penyebutnya sama. Untuk penyebutnya sama, kita tinggal lihat saja pembilangnya. Di sini berarti kalau yang terbesar mana? 5/7 dulu, kemudian 4/7, 3/7, 1/7. Dan yang berikutnya, kalau misalkan penyebutnya berbeda, apa yang mesti kita lakukan? Mesti kita kerjakan. Pertama adalah kita samakan dulu penyebutnya dengan KPK dari penyebut-penyebut pecahan yang dibandingkan. Di sini kebetulan penyebutnya 2, 6, 4, 3. Kita cari KPK-nya. Apa KPK? KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita buat saja nih KPK 2. Kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15. Ternyata di sini ada angka yang sama, yaitu angka 12. Berarti KPK dari 2, 6, 4, dan 3 adalah 12. Sekarang kita ganti penyebutnya dengan angka 12. Yang awalnya 2. Caranya adalah kita lihat caranya 12 dibagi 2, 6. 12 dibagi 2, 6. Nanti 6 kali 3 jadi 18. Berikutnya yang ini 12 dibagi 6. 2. 2 kali 1, 2. Berarti 2/12. Berikutnya yang ini. Yang berikutnya 2/4 asalnya. Kemudian di sini penyebutnya diganti jadi 12. Maka pembilangnya jadi berapa? Caranya adalah 12 nanti dibagi 4. Lalu hasilnya berapa? 12 dibagi 4? 3. 3 nanti dikali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Jadi 6/12. Lalu yang ini sama ya. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 5, 20. 20/12. Sekarang kita lihat. Di sini 3/2 jadi 18/12. 1/6 jadi 2/12. 2/4 jadi 6/12. 5/3 jadi 20/12. Di sini penyebutnya sudah sama, 12 semua. Maka kita akan dengan mudah menentukan mana yang paling kecil. Di sini yang paling kecil mana? 2/12. 2/12 itu senilai dengan 1/6. Maka yang 1/6 kita tulis di sini 1/6. Jadi yang tulis adalah pecahan asal ya, jangan pecahan setelah diubah, pecahan asal. 1/6. Kemudian yang kedua terkecil mana? Ini 6/12 atau pecahan asalnya 2/4. Berarti 2/4. Lalu kemudian berikutnya 3/2. Terakhir yang paling besar adalah 5/3. Berikutnya adalah latihan soal. Silahkan dikerjakan di buku masing-masing. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Ya, jadi untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian pahami. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum.